Wah, akhirnya ada juga lensa APS-C Nikon. Wah, harus dicoba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky Wibisono di channel apa ya? Jadi begini ceritanya. Jadi suatu hari ketika saya sedang browsing di Nikon Rumors, saya menemukan bahwa pada akhirnya ada third party yang mengeluarkan lensa khusus untuk Nikon Z. Bukan khusus sih sebenarnya. Jadi lensanya sih dipakai juga untuk di Sony E mount, tapi dia juga bikin untuk Z mount. Nah, lensa itu dibuat oleh Viltrox. Viltrox itu sendiri sebenarnya nama itu belum terlalu terkenal ya di dunia perfotografian dengan kualitasnya ya, karena Viltrox itu sendiri asalnya dari Cina, dan kita tahu sendiri bahwa yang namanya produk-produk dari Cina itu memiliki kualitas yang agak-agak tricky ya. Jadi kita benar-benar harus bisa memilah-milah produk Cina mana yang bagus, produk Cina mana yang kurang bagus. Biasanya itu kalau produk Cina itu ada uang ada barang, cuman tidak selalu seperti itu. Kembali lagi ke lensa Viltrox khusus untuk Nikon Z. Jadi sebenarnya Viltrox itu sendiri sudah mengeluarkan beberapa lensa untuk Nikon Z. Yang pertama kali itu adalah 50mm f1.8, terus 80mm f1.8. Kemudian dia juga mengeluarkan 3 lensa APS-C. Sebenarnya ini sudah keluar sebelumnya untuk mountnya Fuji X dan Sony E, yaitu 23mm f1.4, 33mm f1.4, dan 56mm f1.4. Lensa yang baru keluar ini sangat menarik sekali karena ini adalah pertama kalinya Viltrox mengeluarkan lensa yang bisa dibilang sangat lebar ya, super wide kategorinya, yaitu untuk body APS-C khusus gitu. Nah, mengapa saya sangat excited dengan lensa ini? Karena saya itu kan pengguna Nikon Z mount ya, kamera saya itu Nikon APS-C. Dan selama ini saya itu selalu menambahkan lensa prime dengan bukaan yang lebar f1,an yang bisa mencakup wide angle gitu. Karena seperti yang kita tahu sendiri ya, bahwa lensa wide itu agak tricky untuk sensor yang kecil. Dan kebanyakan lensa-lensa yang asli itu hampir semuanya yang lensa-lensa bagusnya itu dikeluarkan untuk full frame-nya. Ya, sebenarnya lensa 13mm ini sudah sudah mulai dijual melalui sistem crowdfunding di Indiegogo ketika itu di bulan Juni, awal Juni. Tapi ketika melihat crowdfunding itu saya ngerasa kayak saya merasa kurang yakin ya. Sebenarnya sih saya yakin dengan produk Viltrox, karena sebenarnya saya sendiri sudah menggunakan lensa Viltrox 24mm selama ini sudah sekitar hampir setahun. Ketika itu ini adalah lensa 24mm, jadi ini lensa yang paling wide saat itu, dan karena saya membutuhkan lensa wide ya untuk kebutuhan video, sehingga saya waktu itu memberanikan diri membeli langsung dari official store-nya. Dan dimana ketika itu agak ribet ya, prosesnya itu makan waktu sekitar 1 bulan sampai ke rumah saya, dan itu pun harus bayar pajak, bea masuk, PPN, cukai, dan ya ribet lah pokoknya ya. Jadi sebenarnya kalau dari Viltrox sendiri mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu sudah sampai di Indonesia, cuman proses di bea cukainya itu yang agak ribet. Jadi ketika ada crowdfunding, saya mikir ya sebaiknya saya menunggu resmi aja sih dari Indonesia gitu. Setelah saya lihat di toko online juga, di online marketplace, itu ternyata Viltrox Indonesia itu sudah ada. Sehingga ketika itu saya ada Indiegogo, saya langsung mikir, oh saya tahan dulu lah. Mungkin jaraknya tidak terlalu jauh antara saya nunggu resminya masuk Indonesia dengan barangnya sampai kalau saya beli dari Indiegogo. Dan ternyata benar kan, setelah sekitar 1 bulan, akhirnya Viltrox Indonesia itu memajang barangnya itu di marketplace online di awal-awal Agustus, bulan Agustus. Jadi saat video ini dibuat yaitu tanggal 17 Agustus. Saya sangat excited banget karena lensa ini. Karena itu saya langsung memesan dan belinya, dan sudah sampai barangnya. Jadi berhubung di dalam kotaknya ini ada tulisan bahwa harap divideokan ketika membuka packing,
Jadi saya pikir-pikir lagi, kenapa tidak? Mungkin saya akan lakukan unboxing saja di kamera sekarang saya rekam dan saya upload videonya. Bisa kita lihat apa saja di dalam dari kotak ini. Let's check it out. Oke, langsung saja kita akan unboxing. Jadi ini terlihat ya, perhatian bahwa harap di video call untuk menggunakan packing dalam keadaan segel yang belum terbuka. Jadi jika tidak ada dan sudah terbuka, maka komplain dianggap tidak sah dan barang komputer sudah benar. Ya, berhubung ini barangnya agak cukup mahal ya. Jadi sebaiknya dilakukan video unboxing. Oh ya, dan lucunya juga gini. Tadi kan ini baru nyampe banget ya di depan rumah gua nih. Diantar. Jadi ini pakai kurir si cepat. Yang gua agak bingung itu sekarang nggak tahu ya, apakah emang ada perubahan standar operasi SOP gitu tentang penerimaan barang. Soalnya kayaknya belakangan ini sering kali kurir-kurir itu cuma ninggain barangnya begitu aja depan pintu rumah. Nah, ini salah satunya yang barangnya ditinggal begitu aja depan pintu rumah. Jadi gua tahu kalau barang udah sampai itu dari notifikasi di marketplace. Jadi ini gue pakai Tokopedia ya belinya ya. Soalnya waktu itu sudah dicek di marketplace yang lain, Filtrox Official itu ada berapa. Cuman yang barang yang baru ditaruh itu di Tokopedia. Aduh, ya agak susah nih bukanya. Ya meskipun sekarang Tokopedia ada tambahan charge 1000 perak untuk yang mereka katakan sebagai platform fee. Tapi 1000 perak nggak apa-apa sih, toh ini juga ongkirnya gratis, dapat cashback. Oke, ternyata ditutup dengan cukup apik dari Filtrox. Jadi ternyata didobel ya kardusnya ya, nggak cuma sekedar kardus aslinya dibungkus plastik, cuman dikasih tambahan kardus. Ini kemarin gue beli sekalian dengan filter. Cuma nambah 20.000 perak sih. Jadi kira-kira nggak apa-apa lah. Ada filter lumayan. Ini kira-kira kok beneran nggak ya? Mungkin filternya gini doang. 20.000 perak. Nambah 20.000 perak ya. What do you expect lah dari 20.000 perak? Lumayan lah. Daripada ini. Oke. Atasnya Filtrox. Oh iya, untuk lensa Z itu sendiri sebenarnya beberapa juga sudah ada ya yang super wide seperti ini. Cuman masalah itu adalah lensa-lensa yang dulu awal keluar itu biasanya itu manual. Jadi ya kalau pakai buat saya sebagai seorang merekam video sendirian, ya ampun, ribetnya ampun-ampunan deh. Kok ini kan autofocus 13 mm Shenzhen Zhuiying Technology. Akhirnya lensa ini adalah lensa yang melengkapi seluruh range dari lensa yang gue pakai buat video. Gue udah ada 50, ada 24, 13, sudah tinggal 3 itu aja yang gue butuhkan untuk bikin video. Z mount seperti yang kita cari. Oke, benar. Dibukanya dari samping, tarik, masih disegel. Segelnya gitu aja, biasa aja. Kita buka segelnya. Kayaknya di kotak aja deh. Mungkin nanti go fast forward videonya, nggak usah lah, tidak apa-apa. Tuh, nempel lagi. Agak konjol nih, konjol. Super excited. Agak vakum juga kayaknya. Susah banget. Oke, dapat kartu dari PT Visi Moda Andalan. Ini katanya sih garansinya setahun ya. Tunggu berapa lama? Garansi 12 bulan.
cukup lah ya 12 bulan. Kalau lensa sih sebenarnya kalau nggak ada masalah ya udah bakal awet terus. Udah diisiin dia nomor seri produknya, dapat kantong buat bawa, buku manual, silika gel. Ini apa nih? QC Pass. Manualnya nggak tahu nih buat apa manualnya. Namanya lensa gitu-gitu aja, tinggal colok jalan. Ini saya bahkan sudah tidak peduli lagi sama MTF grabnya. Tapi kalau di sini sih dari MTF grabnya ini cukup bagus ya, paling nggak di sisi-sisi pojokannya yang agak-agak kurang bagus. Ini bagi ngerti baca MTF grab. Oke, sebenarnya satu sisi ini aja yang bisa kita baca bahasa Inggris, sisanya ini bahasa asing yang lain. Oke, langsung aja kita ke lensanya. Sap. Nah, dia tuh gini, tutupannya busa yang menutupi semuanya. This is what we're looking for. Deng, 13 mm 1,4 Z. Wah, ada segel pabrik. Ini ada weather seal-nya warna biru. Kalau nggak salah di seri yang buat mounting Fuji ini nggak ada nih. Jadi ini kayak improvement juga sih. Wah, benar-benar ya, mulus banget. Katanya ini dari besi katanya. Ini nggak besi sih, ini plastik sih. Agak bingung sih, soalnya ada yang bilang ini dari besi. Cuman setelah gue pegang ya dari plastik lah. Tapi bodinya besi full, bagus banget build quality-nya. Besi nggak sih ini? Kayak plastik keras apa ya? Atau besi? Tapi ini lumayan berat. Ini dengan 24 yang gue punya sih, kalau secara spesifikasi itu sama ya beratnya. Beratnya loh, bukan spesifikasinya. Cuman kalau yang 24 itu gue pakai itu cukup abuse ya. Itu baret-baret bodinya besinya, jadi itu beneran besi. Kalau ini nggak tahu nih, coba aja. Oke, mungkin gitu aja unboxingnya ya. Alhamdulillah lensanya sampai dengan selamat, tidak ada kurangan satu apapun. Tinggal dicoba di real world aja. Ya, sekilas saja ini perbandingan antara dua lensa yang gue punya, Viltrox. Ini yang kanan itu yang 24 yang sering gue pakai ya. Yang kiri itu yang 13 yang baru di unboxing. Kelihatan ya ukurannya itu sedikit lebih besar, mungkin sisi sekitar 1 cm antara 13 dan 24. Ini yang gue inget tuh waktu pertama kali beli, ini putih-putih banget sama kayak ini, cuman karena ya dipakai ya, putihnya itu jadi agak kusam kotor. Apa mungkin kalau disikat dia bakal hilang ya, nggak tahu juga sih. Nah ini juga yang gue bilang, ini gue makainya mungkin agak sedikit kasar atau ngasal ya nyimpen-nyimpennya. Gesek-gesek apa ini nggak tahu apaan. Nah dari sini gue tahu nih kalau ini besi. Ini beneran kayak kecongkel, putih warnanya, catnya kecongkel. Tapi yang 24 yang gue punya ini full frame ya. Jadi kemarin tuh beli full frame 24 ini gara-gara mikirnya kayak ada 23 untuk APS-C atau DX, terus ada 24 untuk full frame. Beda selisih sekitar 1 juta. Pikir-pikir ya beli full frame aja, siapa tahu satu saat upgrade ke full frame ada rezeki, atau kalau nggak memang serius di dunia videografi. Nah, yang ini juga sama-sama ya. Ini juga apa sih namanya? Aperturnya juga ini non-click sama kayak 24. Kalau nggak salah yang Fuji X mount, yaitu aperturnya dia klik. Jadi cocok buat fotografi. Sedangkan yang ini Viltrox yang untuk Nikon sama Sony, dia smooth, nggak ada kliknya. Jadi cocok banget sih emang buat video. Ya, tinggal lihat hasilnya gimana sih. Kalau lihat di video-video yang di luar negeri, orang-orang yang sudah dapat sampelnya dari Viltrox langsung, itu hasilnya bahkan lebih bagus daripada yang 24.
Kalau 24 ini sebenarnya kualitasnya kalau menurut gua ya nggak bagus-bagus amat sih, cuman tajam ya. Sehingga kalau untuk video works, kerja-kerja video, ya nggak akan tahu juga bedanya kan, gambar bergerak gitu. Beda sama foto ya. Kalau foto kan lebih pixel peeping biasanya orang. Oke, ini perbandingan sekilas antara 24 dan 13. Saya nggak nyangka sih kalau ternyata 13 ini signifikan ya besarnya ya. Untuk bodi APS-C atau DX ini sebenarnya mungkin agak berat. But let's see lah, kalau misalnya dilihat bebannya sama sih, beratnya sama. Cuman ukurannya aja, karena saya lebih lebar ya. Jadi, sekian ya, unboxing dan perbandingkan singkat antara Viltrox 13mm f1.4 dengan Viltrox 24mm f1.8 full frame. Kalau yang ini DX, ini full frame. Jadi kalau sisi build quality ini menurut saya sama bagusnya. Dari bahan ini juga lens hoodnya juga kurang lebih sama ya. Tinggal kita lihat aja gimana performanya di penggunaan saya ketika bikin video. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Klik like jika suka, subscribe jika info ini bermanfaat buat Anda. Di video berikutnya mungkin saya akan banyak menggunakan 13mm ini untuk shot-shot yang membutuhkan wide angle lens. Dan 24 ini mungkin berhubung sudah ada 13 ya, agak sedikit tergantikan ya. Kecuali mungkin shot-shot tertentu yang dimana saya hanya membutuhkan, saya mungkin hanya bisa membawa satu lensa. Saya akan bawa lensa 24 karena ini cukup lebar, cuman masih bisa untuk shoot-shoot yang portrait. Sedangkan kalau misalnya untuk yang shoot-shoot yang saya pikir lebih sinematik, saya akan banyak menggunakan 13 untuk mengambil area yang lebih luas dan 50mm untuk frame yang lebih tight. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.